Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad beserta pengikutnya. Amin amin rabbal alamin. Ya. Menunaikan hak Nabi Muhammad diambil dari media Kafah yang terbit tiap Jumat. Ya, apakah kita sudah menunaikan hak Nabi Muhammad? Bagaimana kalau kita tidak memenuhi hak Nabi Muhammad? Yang pertama pastinya berdosa, yang kedua adalah tidak akan mendapat syafaat beliau, yang ketiga adalah masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Lantas apa aja hak-hak Nabi Muhammad yang harus kita penuhi? Yang pertama adalah beriman kepada Nabi Muhammad, ya, yaitu adalah bagian dari rukun iman, ya, yang mana beliau itu adalah utusan Allah, pembawa kabar gembira, ya, pembawa risalah, seperti di dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan diutusnya Nabi Muhammad untuk menjadi rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah mencintai dan mentaati beliau. Nah, mencintai di sini adalah berarti kan mau melakukan apa saja, ya, dan mentaati berarti segala perintah-perintah Allah, ya, dan larangan-larangan itu harus ditinggalkan, ya, seperti Rasulullah itu mencontohkan gitu, ya, dari masalah ibadah, politik, sosial, hukum, sampai masalah kepemerintahan, masalah urusan negara, ya. Sampai beliau juga menerapkan Islam di Madinah, ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan gitu, ya, ya pastinya mengikuti segala perintah Allah, ya. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu fis silmi kafah, ya. Terus juga Rasul juga mencontohkan, ya, dari masalah ibadah, seperti beliau juga sholat gitu, ya. Sholatlah seperti aku sholat, ya. Seperti turunnya perintah sholat itu, ya, dari peristiwa Isra Mi'raj, ya. Dan di surat Al-Ankabut disampaikan sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu dari masalah akhlak, ya, menghormati yang lebih tua, mencintai yang lebih muda. Terus dari segi masalah ekonomi, ya, ekonomi kita itu dilarang korupsi, menipu, ya. Terus ekonomi riba, ya, seperti pada saat itu Rasulullah menemukan tumpukan-tumpukan buah-buah yang busuk gitu, ya. Langsung Rasul menegurnya. Dari segi hukum itu harus adil gitu, ya. Politik, ya, Rasul juga mencontohkan dari bagaimana politik luar negeri yang ibaratnya kepada negara kafir, ya, khususnya kafir Arbi, beliau memang tidak beliau itu sampai membuat batasan-batasan, ya. Jadi tidak seperti sekarang gitu, ya, gambarannya ikut kerjasama gitu, ya. Kalau kita tidak, pastinya tidak memutus, ya, hubungan luar negeri dengan kafir harbi. Sampai urusan masalah penerapan negara, ya, Rasul juga menerapkan Islam di Madinah, menerapkan Islam secara menyeluruh dalam bentuk negara. Nah, itu jadi harus yang kita lakukan adalah memang mengikuti beliau, ya. Sampai metode dakwahnya pun juga harus kita ikuti, ya. Beliau juga melakukan pertama pembinaan, ya, terus melakukan dakwah secara langsung gitu, ya. Ketiga adalah memang menerapkan Islam di Madinah. Berarti apa yang harus kita lakukan, ya, memang mencontoh beliau, mencintai dan mentaati beliau dengan mencontoh beliau, ya. Yang pastinya harus kita terus ikut mengkaji intensif, ya, Islam, terus berdakwah, terus memperjuangkan Islam, ya. Ya, terus pasti membaca sirah Rasul, ya, membaca sirah Nabi, supaya kita kenal dengan perjuangan Nabi Muhammad, sehingga kita mau memperjuangkan Islam, ya. Ya, demikian, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.